Hari ini ada hari yang spesial loh. Hari apa ya hari ini ya? Hari Minggu. Oh, ya betul. Tapi ada yang lebih spesial dari hari Minggu. Adik-adik ada yang tahu? Apa ya? Hari ini adalah hari Paskah. Oh iya. Hari betul. kebangkitan Tuhan Yesus kita. Ayo mari kita bersukacita dan kita nyanyikan lagu satu ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Siapakah Yesus? Sang penebus juru selamat dunia. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
kitab Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Itu berbeda dari hari-hari biasanya. Kalau biasanya murid-murid Yesus selalu bersemangat, selalu ikut kemanapun Yesus pergi, ada di dalam kerumunan banyak orang, dikelilingi oleh ribuan orang, selalu bersuka cita. Tapi hari-hari itu mereka justru bersembunyi. Mereka mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat dan mereka menyembunyikan diri mereka. Mereka takut Yesus, guru mereka, sudah ditangkap, bahkan sudah disalibkan, mati, dan dikuburkan. Mereka takut mereka akan mengalami hal yang sama seperti yang Yesus alami. Mereka juga takut mereka akan ditangkap. Hati mereka dikuasai ketakutan. Bagaimana nasibku ya, pikir mereka. Jangan-jangan aku akan bernasib sama seperti guruku Yesus. Mereka ketakutan, hati mereka diliputi dengan kegalauan. Mereka bingung, gak ada lagi Yesus. Mereka begitu panik. Hari-hari itu rasanya jadi hari-hari yang panjang, melelahkan, menyedihkan. Karena orang yang mereka kasihi, orang yang mereka selama ini puja, orang yang selama ini hebat untuk mereka, ternyata
mati. Hari itu tiba-tiba murid-murid Yesus lupa siapa Yesus. Mereka rasanya mungkin lupa semua ajaran yang pernah Yesus ajarkan. Bahkan mungkin mereka juga lupa tentang semua mujizat yang pernah Yesus lakukan. Bagi mereka saat itu Yesus sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sebetulnya sama seperti murid-murid Yesus itu. Hidup kita seringkali sudah dipenuhi dengan berbagai macam hal sampai kita lupa siapa Yesus. Sampai-sampai kita lupa bahwa kita punya Allah yang berkuasa. Sampai-sampai kita lupa kita punya Yesus yang sanggup melakukan apa saja. Kita melupakan janji-janji Allah. Seringkali kita lupa Yesus kita itu besar. Kita dipenuhi oleh berbagai macam hal ini ya. Ada marah, kita sibuk marah dengan orang lain, marah dengan keadaan. Atau kita terlalu sibuk, atau kita sibuk sendiri dengan hobi-hobi kita, dengan kesukaan kita. Atau kita sibuk dengan mimpi-mimpi kita, keinginan-keinginan kita. Aku harus jadi nomor 1, aku harus bisa ini, aku harus bisa itu. Atau mungkin juga hidup kita, hati kita dipenuhi dengan kekecewaan, kesedihan, sibuk sendiri. Sampai-sampai kita lupa siapa Yesus. Kita lupa akan janji-janji Allah. Kita lupa siapa Dia. Siapa Allah itu? Kesedihan yang begitu mendalam juga dirasakan oleh teman-teman Yesus. Enggak cuma hanya murid-murid Yesus. Pagi itu beberapa perempuan mendatangi kubur Yesus. Mereka datang dengan hati yang hancur. Mereka begitu sedih karena orang yang mereka kasihi telah mati. Mereka datang ke kubur Yesus yang ditutup oleh batu yang sangat besar dan gak mungkin ada seseorang yang bisa membukanya dengan mudah. Gak cuma itu, Pilatus bahkan menugaskan prajurit-prajurit untuk berjaga-jaga di kubur Yesus, memastikan tidak ada yang bisa mengambil mayat Yesus. Pagi itu ketika para perempuan-perempuan ini datang ke kubur Yesus, terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Kita buka ya di Matius 28 ayat kedua sampai yang keempat. Kita baca bersama-sama ya. Matius 28 ayat 2 sampai 4. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat yang keempat, dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Rupanya pagi itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Terjadi gempa bumi, tapi bukan gempa bumi yang biasa-biasa ya. Nggak sekedar gempa bumi yang cuman goyang-goyang sedikit, atau gempa bumi yang cuman bikin sedikit pusing, atau bikin lampu di rumah goyang-goyang sedikit. Enggak. Kak Intan pernah satu kali ya, waktu Kak Intan masih kuliah di Surabaya, Kak Intan mengalami gempa. Waktu itu Kak Intan ada di lantai 6, tiba-tiba papannya goyang-goyang, lantainya juga goyang-goyang. Nah, itu cuma sedikit akibat gempa yang dirasakan. Tapi yang ini gempanya luar biasa. Sampai apa katanya? Penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Nih, mereka begitu ketakutan luar biasa. Dan seorang malaikat Tuhan turun dari langit, menggulingkan batu yang besar itu dan duduk di atasnya. Malaikat itu membawa sebuah pesan yang sangat penting bagi murid-murid Yesus dan bagi kita semua. Kita baca ya, Matius 28 ayat 5 sampai ke 7. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Nah, ayat 6
kita baca bersama ya. Kamu yang di rumah, kita baca yang keras bersama-sama. Ini pesan yang penting. Ia tidak ada di sini. Sebab apa? Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus tidak mati. Yes, Yesus tidak terkalahkan. Dia berkuasa atas apapun, bahkan termasuk kematian. Yesus hidup. Kebangkitan Yesus mengajarkan kita dua hal penting. Yang pertama, mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Allah kita, dia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia, kematian sekalipun. Dan yang kedua, kebangkitan Yesus mengajarkan kita bahwa apa? Yesus berkuasa menepati semua janjinya. Ya, dikatakan ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Bisa juga kita bilang sama seperti yang telah dijanjikannya. Yesus berjanji ia akan bangkit dan Yesus menepatinya. Allah kita selalu menepati janjinya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah kita untuk menepati janjinya kepada kamu dan saya. Tapi melalui malaikatnya, Allah juga ingin memberikan sebuah pesan yang sangat penting. Di ayat yang ke-7 kita lanjutkan ya, Matius 28 ayat yang ke-7. Ini kata malaikat itu, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Rupanya Allah mau supaya mereka pergi dan mengatakan, menceritakan, memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Kita baca selanjutnya ayat yang ke-8 ya. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, tapi juga dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, mereka memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10. Yesus juga punya pesan yang sama dengan malaikat itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut." Lalu apa katanya? "Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Allah mau supaya kita semua, kamu dan saya, menjadi saksi bagi Dia. Allah mau supaya kita menceritakan, mengatakan, memberitakan bahwa Yesus telah mati menebus dosa kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari hukuman dosa. Tapi Yesus tidak selamanya mati. Yesus bangkit. Ini kabar yang paling sukacita. Yesus bangkit. Yesus nggak selamanya mati. Yesus berkuasa atas apapun. Hari ini ada dua hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, kamu bisa mengambil keputusan untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus sebagai Allah, sebagai Raja, dan sebagai Juru Selamatmu. Dan yang kedua, ayo ambil keputusan bersama-sama dengan Kak Intan juga untuk kita menceritakan, bersaksi tentang Yesus kepada setiap orang. Yuk kita berdoa.
Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau karena Engkau Allah yang berkuasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan-Mu Tuhan. Segala kuasa ada di dalam tangan-Mu. Hari ini kami mau mempercayai-Mu sepenuhnya. Engkau satu-satunya Allah, Raja dan Juru Selamat kami. Dan kami juga mau Tuhan menceritakan kabar sukacita ini kepada setiap orang supaya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa.